اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Alhamdulillah, para bapak ibu hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh Nurul Masyriq yang dimuliakan oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita terus memanjatkan puji dan syukur pada Allah atas nikmat yang tidak pernah berhenti, yang seringkali justru kita tidak memperhatikan nikmat itu. Bahkan kita tidak merasakan nikmat itu terus diberikan kepada kita. Dan na'udzubillah, bisa jadi justru kita kufur nikmat atas seluruh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Amin. Insyaallah di pagi hari ini masih melanjutkan rangkaian bahasan bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183. Sebelumnya kita sudah membahas tentang iman, kemudian la'allakum tattaqun, tentang taqwa di 185. Kemudian Allah menjelaskan tentang nikmat Quran. Kemarin secara selintas sudah dibahas terkait dengan takwa. Takwa itu adalah anta'amala bi ta'ah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, berdasarkan nur, cahaya dari Allah. Ada pembahasan sendiri sebenarnya terhadap nur Allah atau hidayah Allah Al-Quran ini. Kemudian di ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, 185-nya. Ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian saum, kemudian di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai hidayah, furqan, dan Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dengan saum atau dengan ibadah-ibadah lainnya, maksudnya yang diinginkan oleh Allah agar kalian mendapatkan kemudahan-kemudahan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu yang diinginkan oleh Allah. Betapa rahim dan rahmannya Allah kepada kita semua. Jadi diinginkan oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban, kemudian dengan Quran sebagai hidayah agar kalian mendapatkan yusra, kemudahan kehidupan dalam dunia ini, juga kemudahan saat kita kembali kepada Allah, mudah menuju surga Allah. Tanda seseorang dimudahkan menuju surga Allah adalah mudah dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dimudahkan dan taat pada Allah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Kemudian dengan nikmat-nikmatnya itu Allah berkeinginan waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar Allah menyempurnakan seluruh nikmat-nikmatnya, termasuk dalam ibadah Ramadan ini menyempurnakan hitungan-hitungan Ramadan, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian mengagungkan Allah, dan di penghujungnya wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi bersyukur pada Allah. Ini bahasanya, la'allakum tashkurun. Pakaiannya jelas. Satu, ya ayyuhalladzina amanu, dasar dari semuanya, ya ayyuhalladzina amanu. Dasar seluruh aktivitas amal soleh kita, dasarnya iman. Kemudian kutiba alaikumusiyam adalah amal-amal soleh, alladzina amanu wa amilus sholihat, dan siam salah satunya. Goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa
sekilas mengulang yang kemarin, dialah yang sudah mengumpulkan keimanan, memperkuat keimanannya ditambah dengan amal-amal yang soleh yang banyak. Maka keimanan, amal soleh yang didasarkan keimanan yang melahirkan amal soleh terus satu kesatuan, itulah takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan takwa inilah yang akan melahirkan la'allakum tashkurun. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Itu perintah Allah. Hendaklah kalian bertakwa pada Allah agar kalian bersyukur. Jadi hanya orang yang bersyukurlah yang bisa, hanya orang bertakwalah yang bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur adalah tingkatan yang Masya Allah, gambaran dari seorang muttaqin yang sudah menyadari atas nikmat-nikmat Allah pada dirinya, sehingga semakin kuat dalam penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala definisi, atau sedikit saya sampaikan satu ayat yang terkait dengan syukur ini di surah Al-A'raf. Ini menjadi rahasia yang disampaikan oleh iblis saat iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis menyampaikan pernyataannya. Ia mengatakan demikian. Allah menjelaskannya seperti ini. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, maka disebabkan engkau sudah menyesatkanku. Nah, itu dasar iblisnya. Padahal yang sesat adalah dirinya. Tapi dia menyatakan, sebab engkau ya Allah menyesatkan aghwaytani, atau menganggap diriku aku sebagai orang makhluk yang sesat. Dia berjanji la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan duduk menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini janji setan, janji iblis. Kapanpun, dimanapun, sebelum ruh ini keluar dari jasad kita, setan tidak berhenti-hentinya menggoda kita. Bahkan disebutkan di sini, tsumma la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Arah depan mereka itu adalah kehidupan akhirat yang akan kita hadapi. Jadi orang itu dilupakan terhadap kehidupan akhirat. Wa min khalfihim, dan apa yang ditinggalkannya dari dunia ini terus dilupakan terhadap apa yang sudah dia lakukan dari kehidupan dunia ini. Kemudian wa an aimanihim, setan iblis berusaha untuk menjauhkan manusia dari sebelah kanan, dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Setan iblis berusaha supaya kebaikan itu hilang, Ini para bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berkurang dari amal saleh kita, harus segera sadar itu adalah bagian dari jebakan iblis untuk mengurangi kebaikan kita, atau betul-betul hilang kebaikan kita setelah kita berlelah-lelah dengan kebaikan itu, dengan tidak ikhlas atau riya, ya. Sudah bersedekah, sudah baca Quran, sudah berjuang di jalan Allah, tetapi muncul riya, muncul bangga diri, ujub, riya, takabur, sum'ah, maka hilanglah seluruh kebaikan itu. Itulah yang ditargetkan oleh iblis. Kemudian wa an syama'ilihim, dan di sebelah kiri mereka. Sebelah kiri mereka adalah amal-amal keburukan, amal-amal dosa, maksiat. Itu menjadi jalan bagaimana menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus, kata iblis. Dari dosa-dosa yang tidak ditaubati, dosa-dosa yang tidak pernah kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa seperti inilah yang menjadi jalan membuat setan mulus menggoda manusia. Dan pernyataan terakhirnya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan dari manusia itu yang bersyukur pada Allah. Sedikit sekali bersyukur pada Allah. Targetannya wala tajidu aktsarahum syakirin, kebanyakan dari manusia itu tidak bersyukur. Kebanyakan dari manusia itu tidak bersyukur.
Dan Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Semoga Allah menjadikan hamba diri kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Pembukaan dari ceramah ini saya dimulai dengan doa. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ini jadi wirid pagi sore. Kalau sore Allahumma ma amsabi kalau sendiri, kalau bersama bila in ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ini doa sebagai upaya kita ingin menjadi hamba bersyukur pada Allah. Ya Allah, tidaklah di pagi hari ini ada satu nikmat yang ada pada diriku, juga pada hamba-hambamu, melainkan semuanya itu adalah darimu ya Rabb. Maka segala puji hanya milikmu dan segala syukur kami panjatkan padamu. Rasulullah menyampaikan ketika seorang hamba membaca ini di pagi harinya, maka di sepanjang malam kemarin itu dianggap dia sebagai orang yang bersyukur pada Allah. Dibaca sore hari, baca di sepanjang hari itu, dia dianggap bersyukur pada Allah. Jadi kalau kita baca wirid ini di pagi hari dan di sore hari, maka seharian penuh insya Allah termasuk hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang hamba bisa bersyukur tentunya atas pertolongan Allah. Maka doanya Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah hamba untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrik, dan bisa bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bisa sebaik-baiknya beribadah padamu. Ini doa yang lain yang seyogianya kita baca setiap hari. Ya, biasanya suka dibaca sebelum zikir subhanallah pada salat Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Dan doa yang tadi. Mudah-mudahan kita bisa. Kenapa? Karena yang membaca ini wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali terlupakan secara keseluruhan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Nah, itu kita harus ada kewaspadaan agar kita termasuk, jangan sampai kita termasuk yang terjebak pada godaan iblis. Maka para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana diungkapkan seorang ulama terkait dengan syukur ini, yaitu Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, tafsir Ali As-Sabuni, abdun ni'am katsirun wa abdul mun'im qalil. Hamba nikmat itu banyak. Hamba nikmat, pemburu nikmat itu banyak. Orang yang penuh kecintaan kepada nikmat itu banyak. Tapi wa abdul mun'im qalilun. Hamba mun'im, hamba pemberi nikmat itu sedikit. Semoga kita menjadi abdul mun'im, hamba pemberi nikmat. Jadi hamba pemberi nikmat itu saat dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terlihat pada nikmat itu bukan sekedar nikmat dohir itu, tetapi dia melihat sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersyukur. Di hamba nikmat banyak, tapi yang bersyukur pada Allah sedikit. Ya, mudah-mudahan Masya Allah kita menjadi orang-orang yang terus diberikan nikmat oleh Allah dan bisa bersyukur padanya. Tidak apa-apa banyak nikmat, banyak rezeki, luas rezekinya, tetapi mampu bersyukur. Maka diungkapkan oleh seorang ulama bahwa seseorang mendapatkan nikmat bersyukur itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seseorang mendapatkan musibah dia sabar. Jadi mending dapat musibah tapi sabar, atau mendapatkan nikmat tapi dia syukur. Walaupun dua-duanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Masya Allah luar biasa. Dan ajaban lil mu'min, sungguh mempesona sekali bagi seorang mukmin itu, inna amrahu kullahu khairul lah. Apapun urusan bagi orang mukmin itu semuanya baik-baik saja.
ditimpa dengan kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, syakar, bersyukur pada Allah, dan itu bagus untuknya. Apabila ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan sesuatu petaka musibah, dia sabar, dan itu baik baginya, dan itu tidak ada kecuali bagi orang mukmin. Dan kita mohon pada Allah afiat, keselamatan, kesehatan. Kita mohon pada Allah diluaskan rezekinya. Kita mohon pada Allah diberikan kemudahan dalam kehidupannya, tetapi harus penuh dengan syukur pada Allah. Maka ini penting, bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur. Apa itu syukur? Secara lugatan adalah an-numu. Numu itu berkembang. Jadi kalau ada syakarat ad-dabah, ada ungkapan seperti itu. Syakarat dabah. Dabah binatang ternak itu syakarat, bukan sakarat. Kalau sakarat mah sakarat, meninggal. Pakai shin, syakarat. Dabah binatang ternak itu syakarat, maksudnya gemuk. Kenapa syakarat gemuk? Karena ada tampak dari pakan yang diberikan padanya, pakan yang bagus segala macam. Nanti di Idul Kurban menjadi sapi yang masya Allah super, pakan lebih super lagi, itu adalah ad-dabah yang syakar. Nah, kalau kepada manusia secara definisi begini, kita ambil apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau menyampaikan, asyukru zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdihi. Syukur itu adalah nampaknya bekas-bekas nikmat dari Allah, atau asar, pengaruh dari nikmat Allah itu pada lisan hambanya. Jadi syukur itu nampak jelas pengaruhnya, bekasnya, asarnya pada lisan hambanya. Jadi gimana? Banyak bertahmid, memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan sekedar alhamdulillah pada sholat. Bukan itu saja, tetapi alhamdulillah di setiap saat. Kenapa? Karena aslinya di setiap saat itulah kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, ketika Allah memberikan nikmat rezeki. Alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat makanan, minuman. Alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat kesehatan, mendapatkan sempurnanya tubuh ini. Alhamdulillah ketika kita melihat pasangan hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah inilah tanda seseorang itu bersyukur pada Allah. Dan masya Allah para ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian kalau diukur, ditimbang dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pahala alhamdulillah ini, maka sungguh pahala alhamdulillah lebih berat daripada nikmat yang diberikan padanya. Bahkan Rasul menyampaikan, walau anna ma fil ardi, kalau sekiranya ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah, sekiranya di seluruh bumi dan seluruh penjurunya ini biadi rajulin, di tangan seseorang, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah ini jauh lebih berat daripada dunia dan seluruh penjurunya itu, seluruh isinya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah ini menjadi sesuatu yang akan memberatkan mizan dan sangat berat timbangannya, bahkan tamda'ani bainal ardi was samawat, akan memenuhi langit dan bumi. Dan alhamdulillah ini adalah kalimat yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amalus shalih. Pada Allah Subhanahu wa taala naik kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat alhamdulillah, zikir dan yang lainnya. Ini yas'adu, naik menuju Allah Subhanahu wa taala, demikian juga amal-amal shalehnya. Nah, kata Ibnu Qayyim, ciri seseorang dengan nikmat itu, ciri seseorang bersyukur pada Allah ada nampak dari lidahnya, dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, sana'un wa itirafan.
Dia menyanjung sambil memahaminya. Wa ala qalbi syuhudan wa mahabbatan. Pada kalbunya syuhudan, menyaksikan nikmat itu, wa mahabbatan, dan penuh kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lisan tampak dengan ucapannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dalam kalbunya menyaksikan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan, dan penuh kecintaan kepada Allah sebagai pemberi nikmatnya tadi. Dikumpulkan antara lisan dan kalbunya. Misalnya dapat sesuatu nikmat, alhamdulillah. Kemudian dalam kalbunya yakin ini adalah nikmat dari pemberi nikmat Allah, dari Mun'im. Sehingga dia bersyukur dan penuh rasa cinta, ya Allah, segala puji hanya milikmu. Alhamdulillah, segala puji hanya milikmu atas nikmat-nikmat ini. Yang berikutnya, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan pada tubuhnya, anggota tubuhnya nampak dengan ketaatan dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ada 3 sebagai bentuk syukurnya. Satu apa? I'tiraf, memahami. Satu, lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, hatinya menyaksikan bukan sekedar zahir nikmat ini, tapi menyaksikan Mun'im, pemberi nikmat. Jadi saat diberi nikmat itu alhamdulillah, langsung mantang jiwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berbinar-binar dengan zahirnya. Bukan berbinar-binar dengan zahirnya, bahagia dengan zahirnya, tetapi jauh lebih berbahagia dengan pemberi nikmatnya. Ini tipis tapi sangat beda sekali. Kan ada orang ketika dapat nikmat itu, wah, senang dengan nikmatnya, lupa pada pemberi nikmat. Hatinya tidak nyambung. Nah, harusnya syuhudan wa mahabbatan kepada Allah, kemudian dia menggunakan seluruh nikmat itu untuk taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ada yang menyebut 3 hal ini sebagai rukun atau syarat daripada syukur. Tidak ada salah satunya kurang syukurnya. Jadi yang ada memuji, hati melibatkan hati, kemudian anggota tubuh dengan seluruh ketaatan, itulah disebut dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian terkait dengan tadi kita bersyukur dengan anggota tubuh kita, diperintahkan kepada Nabi Daud, ya Allahumma shalli ala Muhammad, i'malu ya ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud, syukran, sebagai bentuk syukur pada Allah. Jadi al-inqiyad atau tunduk patuh pada Allah dengan berbagai macam ketaatan itu nampak dengan i'malu. Beramalah kalian wahai keluarga Daud, syukran, sebagai bentuk syukur pada Allah. Masya Allah para ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita beramal, dasarnya iman karena Allah, yakin dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Kemudian akan melahirkan ketakwaan, dan saat beramal itu dibuktikan dengan rasa syukur pada Allah, dan amal itu sebagai bukti syukur pada Allahnya. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, ketika beliau sholat tahajud sampai hatta yatarawama qadamah, betisnya bengkak-bengkak saking lamanya. Ya kalau kita mah betis bengkak itu karena asam urat gitu ya. Karena yang diabetes atau biasanya ada bengkak, atau jantung juga biasa bengkak. Rasulullah itu bengkak-bengkak karena lama berdiri dalam sholat tahajudnya. Sampai ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasul engkau sampai melakukan demikian? Padahal dosamu sudah diampuni yang lalu ataupun yang akan datang. Dosanya sudah dijamin oleh Allah, diampuni oleh Allah yang lalu dan akan datang. Tetapi kenapa sedemikian rupa sampai bengkak-bengkak kaki kiam? Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakur. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah ingin bersyukur ditunjukkan dengan amal-amal yang banyak.
Maka Masya Allah, para ibu yang dimuliakan, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah pada Allah. Bersyukurlah pada Allah dengan ditunjukkan amal-amal kita yang diberikan keleluasan rizkinya, dia sedekahkan rizkinya sebagai bentuk syukur pada Allah. Kemudian diberikan kesehatan, kekuatan dengan sholatnya, dengan tilawahnya. Maka ketika tilawah yang banyak, kenapa? Banyak sekali tilawahnya. Saya ingin bersyukur atas nikmat Allah dengan lidah yang bisa berucap, dengan kenikmatan kesehatan yang diberikan oleh Allah sehingga sempat untuk baca Quran, sehingga tilawah saya yang banyak bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa repot-repot bapak-bapak harus berusaha sholat berjamaah ke masjid, padahal di rumah juga bisa sah? Ini bentuk syukur saya pada Allah. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diajak untuk menuju kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk syukur saya berusaha untuk sholat berjamaah. Kemudian seluruh amal apapun, ini syukran karena Allah. Saya syukur pada Allah. Sehingga insya Allah ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam amal kita itu, amal-amal seberat apapun akan menjadi suatu kenikmatan. Karena apa? Karena syukur pada Allah. Nah, ini ada dua bentuk syukur itu ya. Ada syukur am, ada syukur khas. Syukur am yaitu syukur terkait dengan nikmat-nikmat Allah yang dohir dunia. Dengan cara tadi, bagaimana dengan harta kita, dengan seluruh kemudahan kehidupan kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada syukur yang lain, yaitu syukur yang khas, bersyukur atas nikmat iman. Alhamdulillah bil iman. Bersyukur atas nikmat ketaatan, bisa qiyam, bisa siam. Alhamdulillahi bil qiyam wa bis siam. Bersyukur atas nikmat Quran, kita baca Quran. Jadi bersyukur atas nikmat sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya dicontohkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, beres sholat kita harus zikir, ada istighfarnya, ada alhamdulillahnya. Kenapa? Alhamdulillah saat itu utamanya adalah alhamdulillah puji syukur pada Allah atas nikmat iman tadi, iman ketaatan tadi. Jadi jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus nampak dari tiga hal tadi. Yang terakhir yang dengan jawari, maka silakan masing-masing kita memiliki kapasitas yang berbeda, memiliki kelebihan yang Allah berikan yang berbeda-beda, maka maksimalkan dengan pemberian itu untuk taat pada Allah, untuk beramal soleh yang banyak sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang dokter gigi baru beberapa hari yang lalu ke rumah. Salah satu bentuk di beliau dokter gigi biasa buka praktik dan yang lain, dan Masya Allah kan perawatan gigi itu mahal sekali Pak Bu ya. Minimal itu 200 untuk biasa-biasa saja, kalau sampai proses sampai dental dan yang itu perawatan bisa jadi 500 ke atas. Tapi beliau ingin bersyukur pada Allah. Itu jalan tetap sebagai bentuk kasabnya, bentuk usahanya. Tetapi dengan nikmat ilmu yang diberikan padanya sebagai seorang dokter dan nikmat kemudahan rizki yang Allah berikan alirkan padanya, ingin juga bentuk syukur dengan cara ingin menolong orang-orang yang kekurangan, ingin berobat gigi tetapi tidak mampu, ada waktu-waktu yang gratis berobat giginya. Bahkan beliau itu secara khusus kepada Ahlul Quran, kepada pondok-pondok ke kami, ke GRI, Generasi Rabbani Qurani, santri yang di sana kalau mau berobat asal dia setor 1 juz, katanya setor 1 juz gratis. Di setor 1 juz gratis. Ini bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak kalau mau setor 1 juz, ya dokter beliau di Pasteur ininya, dengan setor 1 juz kemudian berobat gratis. Masya Allah. Ada dokter mata juga demikian. Jadi pendek kata, apapun potensi kita, Allah sudah memberikan banyak kepada kita, maka ada hal-hal kita berikan kepada umat ini. Untuk apa? Sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga insya Allah dengan demikian kita termasuk hamba yang muttaqin, hamba yang mukmin, dan insya Allah hamba yang bersyukur kepada Allah. Kemudian insya Allah terkait berikutnya adalah ada nikmat yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbu, maka hendaklah dia sampaikan, ceritakan. Termasuk nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat apapun, terlebih nikmat hidayah. Maka sungguh ketika seorang mengajak pada kebaikan, itu adalah sesuatu yang besar. Nikmat itu bukan dilipatkan ganda oleh Allah. Bahkan barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang, kemudian dia mendapatkan hidayah karenanya, sungguh dia mendapatkan kebaikan melebihi daripada seekor unta merah. Jadi nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat iman yang terus disampaikan kepada umat, itu adalah bagian nikmat yang besar. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, mengajak terus dan terus mengajak kepada kebaikan, insya Allah itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, saya akan sampaikan terkait dengan syukur ini. Betapa luar biasa nilai syukur ini. Kenapa? Karena syukur ini bagian daripada Asmaullah Husna. Allah itu syakir, Allah itu syakur, yang bersyukur. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayatnya, misalnya dalam surat Al-Baqarah, fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah syakir, maha mensyukuri, alim, maha mengetahui. Kemudian dalam ayat yang lainnya, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha bersyukur. Syakur sebanyak bersyukurnya. Definisinya begini, wa huwal ladzi la yadhi'u ajra ahsana man amala wa yashkurul qalil minal amal khalis. Dialah Allah yang tidak akan menyia-nyiakan amal yang baik dari hambanya, sekecil apapun. Jadi para ibu yang dimuliakan Allah, sebagai syukur Allah kepada hambanya, dia memberikan thawab ganjaran sekecil apapun. Pernah disampaikan, fattakunnar walau bitamra, hendaklah kalian jaga diri kalian dari neraka walaupun dengan satu kurma yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar iman pada Allah, dan ini sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikeluarkannya tentunya karena syukur pada Allah. Maka Allah membalasnya dengan dijaga dari neraka. Satu kurma terjaga dari neraka. Masya Allah. Saum kita, satu hari saum, bahkan saum sunnah. Saum sunnah itu bisa menghijab dia dengan api neraka, itu bisa berabad-abad menghijabnya. Saumnya ya sehari begitu, tapi Allah jauhkan dari azab Allah. Asal dasarnya tadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah kita, terus tadi saum ibadah kita, sholat kita itu bisa mensucikan, membersihkan dosa-dosa kita. Kita melakukan dosa-dosa kesalahan dari misalnya pada subuh sampai siang dengan sholat dan dihapus oleh Allah. Maka itulah syakur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, secara keseluruhan kita beramal di dunia dengan amalan yang terbatas, tetapi Allah membalas dengan balasan yang tidak terbatas. Masya Allah. Terbatas ya, harta kita terbatas, kesempatan kita terbatas, usia kita terbatas, wirid kita terbatas, sholat kita terbatas, kebaikan kita terbatas, tetapi dibalas oleh Allah dengan pahala yang tidak terbatas. Itulah syukur Allah. Maka ketika kita memahami ini, insya Allah seharusnya bersemangat untuk beramal soleh. Kenapa? Karena sekecil apapun dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan dibalas dengan pahala yang luar biasa. Bahkan ketika menikmati nikmat dari Allah, nikmati untuk diri sendiri gitu. Untuk diri sendiri, makan, minum, kemudian syukur pada Allah diganti dengan nikmat yang tak terbatas. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan, minumlah kalian. Ketika kita makan minum di dunia ini syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan syukur pada Allah, maka ujungnya kita akan diberi makan, diberi minum di surga oleh Allah disebabkan amal-amal kita yang terdahulu. Masya Allah. Jadi sering kita berdoa khususnya untuk yang mayit, Allahumma Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barri wa naqi minal khotoya kama yunaqqa tsabul abyadu minan danas wabdilhu daron khairan min dari. Gantikan rumahnya, negerinya lebih baik daripada rumah di dunia ini. Jadi rumah kita saat ini yang apa adanya saat ini, ketika rumah ini menjadi bahan syukur kita pada Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan rumah yang lebih baik, termasuk seluruh nikmat, daron bin dari wa ahlan min ahli wa zaujan min zauji dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa Allah itu syakur, maha bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kenapa kita bersyukur pada Allah? Syukur pada Allah itu berarti ya takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Allah saja bersyukur, kenapa kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, asyukur sifatul anbiya. Syukur itu adalah merupakan sifat para nabi. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakur. Bahwa Bani Israil itu adalah